Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salamun ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Shalawatullah wassalamuhu semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Saya Abdul Aziz dari Prodi PAI semester 3 Stay Diponegoro Tulungagung. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dari psikologi belajar berkaitan dengan hubungan perkembangan dengan belajar anak, serta tentang motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Berkaitan dengan hubungan perkembangan dan belajar anak, bahwa perkembangan dan belajar itu sangat berhubungan dan termasuk dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Mengapa? Karena perkembangan tanpa belajar itu tidak ada artinya, tidak berarti. Begitu juga belajar tanpa adanya perkembangan itu juga tidak membuahkan hasil. Maka perkembangan dengan belajar ini memang memiliki hubungan yang sangat erat, sehingga hampir semua proses perkembangan memerlukan belajar. Ada sebuah hadis Nabi yang berbunyi, kullu mauludin illa yulatu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Bahwa setiap bayi yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan suci. Orang tua mereka, kedua orang tua mereka mau menjadikan si anak itu menjadi Yahudi, atau menjadikannya Nasrani, atau menjadikan Majusi, itu tergantung dari kedua orang tua mereka. Hadis tersebut sangat berhubungan sekali dengan perkembangan dan belajar anak. Artinya perkembangan anak itu sangat tergantung dari para pendidik mereka, atau para orang-orang yang memberikan pelajaran pada anak-anak tersebut. Kalau di rumah itu yang menjadi gurunya adalah kedua orang tua mereka. Kalau di sekolah, para guru-guru mereka. Mau menjadikan apa, si anak itu mau dijadikan apa, itu tergantung dari para pendidiknya, yaitu kedua orang tuanya atau para guru-gurunya. Dan itu sejak kapan? Sejak kapan proses menyampaikan pembelajaran pada anak itu dimulai? Ada sebuah keterangan, ketika bayi baru lahir itu sudah harus diajari kalimat tauhid. Di antaranya ketika ada bayi lahir itu kita disuruh untuk mengadzani, terus mengiqomati. Itu tujuannya apa? Supaya bayi itu diajari kenal dengan kalimat tauhid, kenal dengan Allah, kenal dengan Kanjeng Nabi. Dan supaya bayi itu kelak menjadi anak yang soleh atau solikah. Dan di antara fadilahnya
Kenapa bayi yang baru lahir itu harus diadani atau kita disuruh untuk mengadani dan mengikomati? Itu supaya si anak itu kelak mulai lahir sampai dewasa, sampai tua atau bahkan sampai menjelang ajalnya tiba, itu si anak itu dijauhkan atau dilindungi oleh Allah dari godaan setan, dijauhkan dari kemaksiatan, dijauhkan dari perbuatan zina, dan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Itu diantara fadilah kita disuruh mengadani dan mengikumati anak yang baru lahir. Lalu bagaimana cara menyampaikan pendidikan terhadap anak? Caranya adalah disesuaikan dengan tingkat perkembangan si anak tersebut. Umpama ketika masih bayi, dia membutuhkan apa, ya diajari sesuai dengan kebutuhannya. Lalu menginjak balita, dia membutuhkan apa, diberikan atau diajari sesuai dengan kebutuhan si anak tersebut. Sehingga ketika si anak tersebut sudah masuk pendidikan, kalau sudah SD, masuk ke pendidikan formal umpamanya, dia harus diajari sesuai dengan apa yang ia butuhkan. Maka dalam konteks belajar formal, antara proses perkembangan dengan belajar, yaitu proses belajar mengajar yang dikelola oleh guru, itu terdapat ikatan yang kuat yang mengikat kedua proses tersebut. Maka demikian eratnya ikatan tersebut, maka hampir tidak ada proses perkembangan siswa baik jasmani maupun rohani yang terlepas dari proses belajar mengajar dalam hal pendidikan. Oke, selanjutnya saya sampaikan tentang hal-hal yang mempengaruhi proses belajar anak. Antara lain adalah tentang perkembangan fisik ya. Jadi pada perkembangan peserta didik itu perkembangan fisik motorik itu memegang peran yang sangat penting. Sebab proses tumbuh anak itu akan mempengaruhi kehidupan mereka pada masa yang akan datang. Selain itu, mempengaruhi aspek perkembangan yang lainnya. Misalnya perkembangan kognitif, sosial, dan emosi. Itu ada peribahasa yang kita kenal, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Yang kedua adalah perkembangan kognitif. Jadi perkembangan kognitif manusia itu mulai berlangsung sejak ia baru lahir. Jadi bekal dan modal dasar perkembangan manusia yaitu kapasitas motori dan kapasitas sensori sampai batas waktu tertentu itu dipengaruhi oleh aktivitas kognitif. Jadi dengan melalui panca indera, anak itu melakukan aktivitas kognitif untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sosialnya. Ini pengalaman langsung berdasarkan pengamatan terhadap suatu objek adalah awal pengenalan terhadap suatu objek. Demikian tentang sekilas yang saya sampaikan tentang hubungan perkembangan dan belajar anak. Untuk selanjutnya saya sampaikan tentang motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kita sebagai umat Islam itu sangat dianjurkan untuk memiliki motivasi belajar yang tinggi. Karena dengan adanya motivasi belajar yang tinggi,
kita akan mudah mendapat ilmu pengetahuan sesuai dengan kebutuhan kita, baik ilmu tentang urusan dunia maupun ilmu tentang urusan akhirat. Motivasi ini sangat penting. Jadi ada sebuah makalah itu, man jadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Memang sebagai seorang muslim itu kita sudah selayaknya untuk selalu memiliki semangat belajar yang tinggi dan penuh perhatian dalam menggali ilmu pengetahuan yang berkuantitas dan berkualitas tinggi. Namun dilihat dari fenomena dewasa ini ya, sering kita melihat bahwa sebagian umat Islam itu masih banyak yang memiliki motivasi belajar yang rendah. Hal ini tercermin dari salah satu indikasi, yaitu kurangnya minat baca dari para peserta didik. Ini sehingga seringkali kita melihat di perpustakaan yang sepi dari pengunjung dan membaca, yang mana kita ketahui bahwa perpustakaan merupakan di antara salah satu tempat yang menjadi sumber menggali ilmu pengetahuan. Jadi dalam belajar perlu ada motivasi, karena dengan adanya motivasi dalam diri peserta didik, maka belajar akan menjadi optimal dan maksimal. Makin tinggi motivasi yang ada dalam diri peserta didik, akan makin berhasil pula proses belajarnya. Jadi dapat dipahami bahwa motivasi akan senantiasa menentukan kesungguhan usaha belajar, sehingga hasil belajar akan semakin meningkat dan memuaskan. Lalu motivasi itu ada berapa? Jadi di awal saya sampaikan bahwa motivasi itu ada dua. Yang pertama adalah motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsi itu tidak perlu rangsangan dari luar, karena dalam setiap diri individu itu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Motivasi intrinsik ini muncul dari akibat dari apa yang ada dalam diri seseorang tersebut tanpa ada paksaan dari orang lain, dan itu berasal dari beberapa macam aspek. Umpama dari aspek perasaan, seseorang yang mempunyai perasaan terhadap sesuatu, maka dia akan melakukan atau terdorong melakukan sesuatu itu. Ada yang muncul dari minat, seseorang yang mempunyai minat sesuatu, maka dia akan melakukan sesuatu itu atau terdorong melakukan sesuatu itu. Dari pengetahuan, seseorang yang sudah mempunyai ilmu pengetahuan, dia akan mempunyai motivasi intrinsik untuk melakukan apa yang ia ketahui atau menjauhi terhadap apa yang ia ketahui. Dan muncul dari beberapa aspek yang lain, di antara aspek keterampilan, aspek kepuasan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi ekstrinsik ini adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsangan dari luar. Bisa jadi si anak itu termotivasi oleh temannya, atau termotivasi oleh gurunya, atau termotivasi oleh lingkungan sekitarnya. Jadi motivasi belajar itu dikatakan ekstrinsik bila anak didik menempatkan tujuan belajarnya di luar faktor-faktor situasi belajar.
Itu artinya anak didik itu belajar karena hendak mencapai tujuan yang terletak di luar hal yang dipelajarinya. Misalnya dia belajar untuk mencapai ranking atau untuk memperoleh nilai yang tinggi, untuk memperoleh gelar, untuk memperoleh kehormatan dan lain sebagainya. Jadi dapat dipahami bahwa motivasi ekstrinsik itu adalah bersifat ketagihan terhadap reward atau stimulasi positif dari luar individu, sehingga kekuatan sangat tergantung dari kondisi stimulasi tersebut. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembahasan motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.